Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Saat ini, Huang Funan dan yang lainnya tinggal di lembah kecil yang bobrok ini. Meski lingkungan lembah ini agak bobrok, Huang Funan sangat enggan melakukannya, namun sebagai istrinya, Huang Tingyu merasa cukup baik di sini mengatakan bahwa tidak apa-apa di sini. Menemukan perasaan yang dia miliki ketika dia masih kecil, karena semua orang mengatakan demikian, Huang Funan secara alami tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain tinggal di sini dengan enggan. Namun, saya harus mengatakan bahwa meskipun lingkungan di sini agak buruk, udaranya masih cukup bagus. Selain itu, Ouyang Jin telah menanam taman obat yang luas di sekitarnya menciumnya. Baunya membuat orang merasa rileks dan bahagia, serta memiliki efek menenangkan pikiran, sehingga meski tempatnya agak kumuh, semua orang tetap senang menginap di sini. Mereka mengambil tindakan sendiri dan segera membangun rumah jerami satu demi satu di sekitar mereka. Salah satu dari mereka sangat mencolok di antara mereka. Tak perlu dikatakan, yang ini milik Huang Funan bukan berarti dia rela tinggal di rumah jerami yang kumuh. Jadi, dia mengambil tindakan sendiri dan segera membangun kabin kayu yang sangat mewah dibandingkan dengan yang lain. Ini juga mendapat manfaat dari hari-hari ketika dia ditipu di keluarga Xiao. Sekarang, melihat rumah kayu kecil yang dia bangun sendiri dan rumah jerami di sebelahnya, dia sangat bangga. Sekarang dia bisa pamer di depan Huang Tingyu. Saat ini, mereka bermain di lembah setiap hari. Karena perang baru saja berakhir, semua orang merasa sangat rileks secara fisik dan mental. Selain itu, datang ke tempat yang mirip dengan surga, semua orang menjadi lebih rileks bermain gila selama beberapa hari. Untungnya, lembah itu tidak kecil. Mereka keluar lebih awal dan kembali terlambat setiap hari. Pada hari ini, semua orang bertemu untuk bermain di tepi sungai seperti biasa. Setelah mereka pergi, mereka melihat bayangan gelap dengan cepat masuk ke kamar Suner. Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan fluktuasi benda itu di sini? Di mana dia meletakkannya? Binatang jahat ini tidak tahu bagaimana membiarkan orang hidup bahkan setelah dia mati. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, semua orang telah tinggal di sini selama beberapa bulan. Dalam beberapa bulan ini, mereka telah mengenal setiap tanaman dan pohon di sini, dan mereka menjadi satu dengan Bai Husuanwu dan yang lainnya. Ouyang Jin juga diam-diam mengunjungi Xiao Yan di ruang rahasia, dan melihat kaki Xiao Yan sudah bertumpuk abu, dan separuh kakinya yang duduk bersila terendam di lapisan abu ini, tidak mengganggunya. Dia hanya meletakkan ramuan baru di pintu dan mendorongnya keluar. Selama beberapa bulan, Xiao Yan tetap terjaga dan mengonsumsi obat mujarab dalam jumlah yang tidak diketahui, dan akhirnya dia bisa memperbaikinya. Seiring berjalannya waktu, dia merasa semakin salah. Dia hampir selesai, tapi mengapa dia tidak punya niat untuk menjadi pil? Belakangan, Xiao Yan telah menyelesaikan semua isi resep ramuan itu, tetapi apa yang dilihatnya di depannya masih berupa setetes besar cairan spiritual, tanpa niat mengubahnya menjadi ramuan. Apa yang terjadi? Xiao Yan melihat setetes besar cairan yang mengambang di depannya dan bertanya dengan heran. Dia memikirkannya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat memahaminya secara menyeluruh, jadi dia tidak punya pilihan selain memasukkan setetes cairan ke dalam botol batu giok, mengemas semuanya, dan berjalan keluar. Begitu dia keluar dari ruang rahasia, dia melihat Ouyang Jin sedang membaca buku di ruangan itu. Dia sangat senang melihat Xiao Yan keluar. Kamu berhasil. Xiao Yan mengerutkan kening, saya tidak tahu apakah saya telah berhasil. Saat dia mengatakan itu, Xiao Yan mengeluarkan setetes cairan yang baru saja dimurnikan. Tuan, Anda tahu, saya mengikuti apa yang tertulis di resep ramuan dan menyelesaikannya langkah demi langkah, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa membuatnya itu menjadi obat mujarab. Bentuknya sangat cair, aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku. Ouyang Jin mengambil botol giok itu, membukanya, meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya. Apakah kamu yakin mengikuti apa yang tertulis di kertas dan tidak melewatkan satu langkah pun? Saya yakin. Xiao Yan mengangguk dengan berat. Itu tidak benar. Ouyang Jin melihat cairan yang tersuspensi di dalam botol giok transparan, lalu berkata, berikan aku selembar kertas itu. Xiao Yan menyerahkan kertas itu. Setelah Ouyang Jin mengambilnya, dia melihatnya dengan hati-hati, tapi dia tidak melihat sesuatu yang menarik.
Seharusnya tidak. Bagaimana kalau aku memberi Wan beberapa tetes untuk dicoba, katanya. Mungkin itu sangat berguna. Setelah mengatakan itu, Ouyang Jin berbalik dan bersiap untuk masuk ke ruang rahasia. Sebelum pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh ke Xiaoyan dan berkata, "Ngomong-ngomong, berikan aku sebotol kecil sari darahmu." Esensi dan darah. Xiaoyan bertanya dengan heran. Ouyang Jin mengangguk, "Ya, kami tidak memiliki otak monster tingkat tinggi untuknya sekarang. Darahmu istimewa dan seharusnya hampir sama efektifnya dengan otak monster. Jika terjadi sesuatu setelah meminum ini, minumlah beberapa tetes esensi darahmu seharusnya cukup. Ini bisa berguna." Xiaoyan mengangguk. Saat kekuatannya bertambah, dia semakin merasa bahwa darahnya ajaib. Bukan tidak mungkin untuk menekan racunnya. Jadi dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol porselen giok putih kecil pisau, dia melukai dirinya sendiri. Dia memotong tangan kirinya dan memasukkan beberapa tetes darah ke dalam vas porselen. Saat tetes pertama esensi dan darahnya keluar, aroma khasnya dengan cepat tercium, namun di kamar Ouyang Jin, Xiaoyan tidak perlu khawatir baunya akan menyebar, karena di kamar Ouyang Jin, selalu yang paling aman. Setelah meminum lebih dari setengah botol, Xiaoyan berpikir, dan bekas luka di telapak tangannya sembuh secara otomatis. Dia menutup botol porselen dan menyerahkannya kepada Ouyang Jin. Lihat. Dengan satu klik, kekuatan isap keluar dari mulutnya, dan dalam sekejap, dia menyedot semua bau khusus yang melayang di ruangan itu. "Tuan, bagaimana kalau aku turun bersamamu?" Xiaoyan menyarankan. Ouyang Jin menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu. Kamu baru saja selesai memurnikan ramuannya. Kamu lemah dan harus istirahat yang baik. Selain itu, lebih baik aku melakukan hal semacam ini sendirian. Tunggu saja di luar untuk kabar baikku." Setelah mengatakan itu, dia melompat keluar dari ruang rahasia tanpa menoleh ke belakang. Xiaoyan melihat sosok Ouyang Jin yang pergi dan merasa panik di dalam hatinya. Dia selalu memiliki perasaan aneh tetapi tidak bisa memadamkannya. Perpisahan ternyata menjadi percakapan lembut terakhir antara guru dan murid mereka. Ketika mereka bertemu lagi, segalanya telah berubah. Melihat Xiaoyan keluar, semua orang menyambutnya dengan ramah. Semua orang tahu bahwa dia sedang menyempurnakan ramuan. Namun, Ouyang Jin hanya memberitahu mereka bahwa Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuan. Semua orang mengira ramuan Xiaoyan telah habis, tetapi melihat wajah Xiaoyan, tidak terlihat seperti wajah setelah dia memurnikan ramuan itu. Semua orang berkumpul di sekitar Xiaoyan, tapi tidak ada yang mau menjadi yang pertama berbicara. Melihat wajah Xiaoyan, dan mengingat mereka sepertinya tidak mendengar suara apapun sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwa Xiaoyan pasti gagal membuat alkimia. Tidak senang. Suner berjalan ke sisi Xiaoyan dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan, jangan marah. Jika kamu gagal, kamu akan gagal. Bukan apa-apa. Paling-paling, kamu bisa berlatih lagi lain kali." Mendengar Suner berbicara, yang lain pun menggema, "Ya, ya. Berhentilah merasa depresi. Berbahagialah." Mendengar obrolan semua orang, Xiaoyan merasa sedikit bingung. "Apa yang kamu bicarakan?" Setelah mendengarkan pertanyaan Xiaoyan, semua orang terdiam lagi, berpikir bahwa Xiaoyan sedang menyelamatkan mukanya dan tidak ingin mengatakannya secara langsung. Kemudian Suner berbicara lagi dan berkata, "Saudara Xiaoyan, kita semua tahu, bukan itu karena alkimianya gagal. Tidak apa-apa, siapa yang bisa berhasil dalam sekali jalan?" Kata-kata Suner membuat Xiaoyan semakin bingung. "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak dapat memahami sepatah kata pun? Mengapa alkimia gagal? Saya tidak gagal. Tidak gagal." Semua orang tercengang, lalu Huang Funan berkata sambil tersenyum, "Hei, kita semua adalah bangsa kita sendiri, mengapa kita berpura-pura? Jika kita ingin berhasil, mengapa kita tidak merasakan fenomena aneh di dunia? Jangan katakan padaku bahwa kamu sedang menyempurnakan ramuan tingkat rendah." Baru pada saat itulah Xiaoyan tiba-tiba menyadari, "Jadi kamu mengira aku gagal dalam menyempurnakan ramuan itu, jadi kamu membentuk kelompok untuk menghiburku. Apakah aku begitu rapuh? Selain itu, aku benar-benar berhasil, tetapi aku tidak tahu mengapa aku tidak berhasil. Ambil obat mujarabnya." Berhasil tapi tidak ada obat mujarab. Jadi kesuksesan macam apa ini? Kata Huang Funan kau terbuka. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu. Saya telah berlatih ramuan begitu lama,
dan saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Sepertinya saya belum selesai menyempurnakan ramuan itu. Karena itu, kilatan cahaya melintas di benak Xiaoyan. Ya, apakah karena dia belum selesai menyempurnakan ramuannya? Dengan kata lain ramuannya sendiri belum lengkap, bukan tidak mungkin hanya ada bagian depannya saja. Tetapi jika itu adalah resep ramuan yang tidak lengkap, maka memberikan produk olahan tersebut kepada istri majikan pasti tidak akan berhasil. Mungkin itu bahkan bisa melibatkan istri majikannya. Tidak, dia tidak bisa membiarkan tuannya memberikannya kepada istrinya, dia harus menghentikannya. Karena itu, Xiaoyan segera berlari menuju kamar Ouyang Jin. Melihat tingkah Xiaoyan yang tidak normal, semua orang saling memandang dan mengikutinya. Aku melihat Xiaoyan buru-buru datang ke pintu kamar Ouyang Jin. Ketika dia mendorong pintu, dia menemukan bahwa pintunya tidak bisa dibuka. Bagaimana kabarnya? Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dan membentur pintu dengan satu telapak tangan. Terdengar suara, bang, yang teredam, dan beberapa jerami di atap terlepas, tetapi pintunya tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaoyan membuka pintu dengan cemas. Dia tidak ingat mekanisme apa yang ada di pintu ketika Ouyang Jin membawanya kembali. Mengapa sekarang tidak bisa dibuka? Jika dia tidak bisa membukanya, bagaimana dia bisa menghentikan tuannya? Melihat Xiaoyan mengetuk pintu lagi dan lagi, semua orang bingung. Meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, mereka tetap datang untuk membantu. Saudara Yan, minggir dan biarkan aku datang. Xiaoyan sudah cemas dan pikirannya sedikit bingung saat ini. Huang Funan memintanya untuk menyingkir, jadi dia segera mundur ke samping. Bentak, tendangan Huang Funan beratnya lebih dari 1000 kg. Belum lagi pintu kayu sekecil itu, bahkan pintu besi pun bisa ditendang hingga terbuka turun. Debu yang ditimbulkan oleh runtuhnya rumah jerami membuat semua orang terbatuk-batuk. Setelah debu berjatuhan, mereka melihat Xiaoyan tergeletak di tanah, menarik sesuatu di reruntuhan, dan tak lama kemudian, semua orang bergabung dan memulai bisnis pembersihan dengan tangan. Setelah beberapa saat, reruntuhan kecil ini dibersihkan oleh semua orang, hanya menyisakan meja yang ditolak oleh Xiaoyan untuk dipindahkan. Aku melihat Xiaoyan mengetuk meja beberapa kali dengan tangannya, dan kemudian di tanah sebuah batu bata tiba-tiba bergerak. Melihat lubang besar di tanah ini, semua orang hanya bisa menghela nafas, apakah ada ruang rahasia di sini? Aku benar-benar tidak menyangka tempat kumuh seperti itu akan memiliki ruang rahasia. Apa yang dilakukan Ouyang Jin? Mengapa membangun ruang rahasia di kamar Anda? Kemudian Xiaoyan melompat turun lebih dulu, dan semua orang mengikutinya. Mereka mengikuti Xiaoyan sampai ke kedalaman tanah. Xiaoyan bergegas maju tanpa melihat, berteriak sambil bergegas kembali. Tuan, jangan beri makan. Jangan beri makan, pil itu. Xiaoyan sudah setengah jalan berbicara. Ketika dia melihat ke atas, dia sangat terkejut melihat pemandangan di depannya hingga rahangnya ternganga. Dia melihat bahwa tempat yang berantakan itu sekarang menjadi sangat rapi dan rapi hal-hal yang dia tinggalkan saat menyempurnakan alkimia. Dan di tengah-tengah ruang rahasia, ditempatkan sebuah kuali obat kecil berwarna merah terang di tengahnya. Ukuran kuali obat ini lebih kecil dari kuali obat biasa, dan terlihat lebih indah, apalagi jika dibakar oleh api. Di bawahnya, kuali obatnya bening dan terlihat lebih jernih, membuat orang tidak bisa meletakkannya. Tapi kuali obat ini tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga memiliki latar belakang yang bagus. Ini disebut kuali merah Cixia. Ini adalah satu-satunya kuali obat berwarna merah di antara semua kuali obat dan menempati urutan pertama di antara 10 kuali dewa bisa menduduki peringkat pertama karena mempunyai fungsi yang tidak dimiliki kuali obat lain. Yaitu dapat dengan bebas diperluas dan ditarik kembali, secara mandiri akan mengubah ukuran kuali obat sesuai dengan jumlah ramuan yang ditempatkan dalam kuali obat, sehingga ramuan dapat dipanaskan secara merata tanpa ada masalah gosong akibat pemanasan yang tidak merata. Di sebelah kuali obat, ada seseorang yang duduk. Orang ini adalah guru Xiaoyan, Ouyang Jin. Ouyang Jin jelas sedang memurnikan ramuan saat ini, dan apa yang ditempatkan di kuali merah adalah setetes cairan spiritual yang telah dimurnikan Xiaoyan belum lama ini. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tercengang. Apa yang sedang dilakukan Ouyang Jin? Kamu belajar alkimia, bukankah dia selalu pandai menyempurnakan senjata? Mengapa dia memurnikan setetes cairan spiritualnya lagi? Apakah dia mengetahui segalanya sejak awal?
Petik 2 titik titik titik. Aku belum selesai berlatih. Xiao Yan menyelesaikan apa yang belum dia selesaikan, tapi ditambah dengan adegan saat ini, mengapa dia merasa begitu ironis. Tuan, kapan kamu belajar membuat alkimia? Xiao Yan melihat api yang menyala di depannya dan ramuan yang terbang bersama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Melihat keterampilan alkimia yang terampil dari Ouyang Jin, hal itu tidak mungkin terjadi dalam waktu kurang dari beberapa dekade, tetapi bukankah tuannya tahu cara membuat alkimia sebelumnya? Ouyang Jin menoleh dan melihat Xiao Yan dan yang lainnya tiba, dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan dan yang lainnya akan menemukan tempat ini begitu cepat barusan, tapi karena mereka setelah melihatnya, dia tidak ingin lagi menyembunyikannya. Tuan, kamu, Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat api di tangan Ouyang Jin menyelimuti kuali merah sepenuhnya, membungkus seluruh kuali obat menjadi bentuk bola api jin. Setelah berguling, Ouyang Jin menepuk tangannya dengan keras ke tanah, dan pola melingkar dengan cepat meluas keluar dari Ouyang Jin sampai tiba-tiba berhenti di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah berhenti, Xiao Yan dan yang lainnya menemukan ada penutup transparan besar tidak jauh di depan mereka, menutupi Ouyang Jin dan yang lainnya sebelum Xiao Yan dan yang lainnya bisa bereaksi. Yang bisa mereka lihat hanyalah yang ada di tanah mulai berputar. Baru setelah giliran ini Xiao Yan melihat apa pola melingkar itu. Diagram Tai Chi. Mengapa ada diagram Tai Chi di sini? Saat diagram Tai Chi terus berputar, udara di sekitarnya mulai bergejolak, dan kemudian atap ruang rahasia di atas kepala tiba-tiba terbuka ke kedua sisi, memperlihatkan langit yang gelap. Apa yang terjadi? Apakah tadi langit cerah? Huang Funan mau tidak mau bertanya sambil menatap langit yang dipenuhi awan gelap. Semuanya, lihat ke langit. Suner tiba-tiba menunjuk ke langit dan berteriak, dan semua orang melihat ke atas satu demi satu. Mereka melihat beberapa pola yang tidak diketahui terlihat samar-samar di awan petir yang bergulung di atas langit, tetapi pola itu tersembunyi di dalam awan guntur sulit untuk melihat wajah asli mereka, tetapi Xiao Yan melihat bahwa polanya tampak agak familiar. Tepat ketika Xiao Yan mengingat di mana dia melihat pola ini, Ouyang Jin, yang berada di dalam perisai pelindung, menjentikkan jarinya, dan beberapa gumpalan api sungguhan melayang keluar dari perisai pelindung ke kejauhan, dan gumpalan api sungguhan ini terbang semakin jauh hingga menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Yan, apa yang tuanmu lakukan? Aku merasa ini bukan langkah menyempurnakan alkimia. Huang Funan bertanya dengan heran. Pertanyaannya sebenarnya adalah apa yang ingin ditanyakan orang lain, tapi Xiao Yan juga tidak tahu apa yang dilakukan Ouyang Jin. Dia hanya merasakan ada sesuatu yang salah dengan pemandangan di depannya. Apakah kamu merasa kepanasan? Huang Tingyu, yang berdiri di samping Huang Funan, bertanya sambil menggunakan tangannya sebagai kipas untuk mengipasi perusahaan. Awalnya, semua orang fokus pada Ouyang Jin dan Tian-Tian dan tidak memperhatikan hal lain. Tetapi ketika Huang Tingyu mengatakan ini, semua orang sepertinya merasakan sedikit. Lihat ke sana. Huang Tingyu menunjuk ke satu arah dan berteriak keras. Semua orang melihat ke arah jarinya dan melihat api yang berkobar terjadi di sana. Apinya begitu kuat sehingga langit menjadi merah. Sepertinya itu arah markas Wan Hualou. Bisik Suner sambil melihat ke arah api tidak jauh dari situ. Setelah dia mengatakan ini, semua orang menyadari bahwa itu memang benar, tapi mengapa markas Wan Hualou tiba-tiba terbakar? Tidak, ini, mungkinkah itu alkimia tertinggi yang legendaris? Saudara Xiao melihat segala sesuatu di depannya, dan tiba-tiba teringat alkimia unik yang pernah dia lihat di buku-buku kuno sebelumnya. Teknik alkimia tertinggi. Sebagai seorang ahli alkimia, Xiao Yan tentu saja pernah mendengar tentang teknik alkimia ini. Dia segera mengetukkan jari kakinya dan melompat ke langit, menghadap ke segala sesuatu di bawah udara. Dalam bidang penglihatan, seluruh benua diselimuti oleh formasi besar, dan bentuk formasi ini adalah diagram Bagua yang paling dikenal Xiao Yan. Di 8 arah diagram Bagua, langit kini dipenuhi api di bawah api, jeritan sengsara dan tangisan tak berdaya masih terdengar. Darah tersedot langsung ke langit bersama api, dan dari waktu ke waktu seseorang tersedot langsung ke lautan api. Di bawah penglihatan, pelayat ada di mana-mana. Tempat ini tidak terlihat seperti negeri dongeng harmonis yang pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan langit sebagai kuali, bumi sebagai tungku, dan darah sebagai penuntun, yang ada hanyalah ramuanku antara langit dan bumi, dan memang begitulah.
Suara ini terdengar dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh ke belakang dan melihat saudara Xiao berdiri di belakangnya pada suatu saat. Melihat tanah yang berlumuran darah, dia tidak bisa menahan untuk tidak berkata. Alkimia tertinggi. Alkimia tertinggi ini disebut sebagai alkimia tertinggi di dunia alkimia. Alkimia ini tidak hanya sangat sulit untuk dipraktikkan, tetapi juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi bagi sang alkemis juga harus mengandalkan surga sebagai pemandunya. Kuali tersebut menggunakan bumi sebagai tungkunya. Jumlah pekerjaan yang dibutuhkan terlalu besar untuk diselesaikan oleh satu orang. Dibutuhkan sejumlah besar ramuan berharga, bahan surgawi, dan harta duniawi sebagai pendukung, dan itu juga membutuhkan batu roh api yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan daya tembak yang cukup. Dan yang paling krusial dibutuhkan, darah. Karena hanya energi spiritual yang terkandung di dalam darah saja yang cukup untuk mendukung pemurnian ramuan ini, dengan kata lain ramuan ini dipadatkan dengan energi kehidupan orang yang tak terhitung jumlahnya, sehingga tingkat ramuan yang dimurnikan menggunakan metode ini sangat tinggi, bahkan mencapai tingkat pertama yang legendaris. Namun, karena teknik alkimia ini terlalu berdarah dan kejam, teknik ini terdaftar sebagai teknik terlarang oleh dunia alkimia pada awal penciptaan dunia. Semua alkemis dilarang keras mempelajarinya secara diam-diam, dan semua metode yang tercatat dibakar. Itu hanya dapat ditemukan di beberapa buku kuno. Saya telah menemukan petunjuknya, tetapi mengapa teknik terlarang ini muncul di sini sekarang? Melihat orang-orang tersedot ke dalam api satu demi satu, Xiao Yan menjadi marah dan langsung menyerang perisai pelindung yang menutupi Ouyang Jin. Tuan, Anda tidak bisa melakukan ini. Berhenti, berhenti, jangan lanjutkan, berhenti. Xiao Yan memukul perisai pelindung dengan telapak tangan satu demi satu, mencoba menghentikan kelanjutan alkimia. Ouyang Jin, yang sedang memurnikan, melirik ke arah Xiao Yan di luar. Dia tahu bahwa Xiao Yan pasti akan merusak urusannya. Dia berteriak dengan tidak sabar ke samping, keluar. Keluarkan semuanya. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh muncul di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Itu kamu. Apakah itu kamu? Kakak senior? Kamu akhirnya bersedia keluar menemuiku. Orang yang tiba-tiba muncul di depan mereka adalah kakak laki-laki Xiao Yan, King Long. Saat Xiao Yan melihat penampilan King Long, dia merasa sedikit bersemangat. Dia membuka tangannya dan memeluk King Long tanpa menyadari ada yang salah dengan dirinya saat ini. Sebelum Xiao Yan mendekati King Long, dia dipukul oleh telapak tangan King Long. Siapapun yang mendekat akan dibunuh tanpa ampun. Bentak. Xiao Yan yang tidak siap terkena telapak tangan ini mengenai dada Xiao Yan, lalu dia langsung terbang, dan Huang Funan yang berdiri di belakangnya juga terlempar keluar. Keduanya terbang lebih dari 10 meter, dan akhirnya berhenti ketika menabrak dinding ruang rahasia. Hei, Saudara Yan, bisakah kamu menyapa terlebih dahulu lain kali? Aku jatuh sampai mati. Huang Funan, yang ditembaki oleh Xiao Yan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Begitu banyak orang yang baik-baik saja, mengapa mereka terlibat? Ini gilirannya, saat yang buruk. Xiao Yan, yang menekannya, tidak memperhatikan Huang Funan di belakangnya. Sebaliknya, dia menatap King Long yang berdiri di luar perisai pelindung. Dia berdiri dan terus mendekati King Long tidak lagi memiliki aura familiar di tubuhnya. Sebaliknya, ada energi hitam yang mengelilingi tubuhnya, serta aura dingin di sekujur tubuhnya. Gambar, swastika, hitam muncul di dahinya. 9 meter kejahatan misterius. Melihat pola di dahi King Long, Xiao Yan mengenali asal-usul energi hitam di tubuh King Long. Dia ingat bahwa dia pernah melihat King Long seperti ini sebelumnya, dan saat itulah dia terinfeksi oleh 9 meter Xuanxia dan berubah menjadi seorang maniak pembunuh waktu, tapi bukankah dia menemukan pisau penekan iblis nanti? Masuk akal jika kejahatan misterius 9 meter di King Long seharusnya dihilangkan, bukan? Mengapa hal itu masih muncul pada dirinya sekarang? Dan itu terlihat lebih dalam. Xiao Yan tidak bisa memahaminya, jadi dia datang ke sisi King Long dalam sekejap. Kali ini, dia sudah siap, jadi dia segera bertarung melawan King Long. Baru setelah pertarungan ini dia menyadari bahwa kekuatan King Long telah benar-benar mencapai tingkatan abadi hanya selangkah lagi dari kelas abadi, tapi masih ada sedikit celah antara dia dan Xiao Yan. Sambil bertahan, Xiao Yan berkata kepada King Long, kakak senior. Bangun, ini aku Xiao Wu. Apakah kamu lupa? Apakah kamu tidak membenciku lagi? Apakah kamu bahkan melupakan kakak senior Susaku?
Mendengar kata, Suzaku, tubuh Qinglong jelas gemetar. Xiao Yan secara alami melihatnya. Karena Qinglong bereaksi ketika dia menyebut kakak senior Suzaku, itu berarti dia belum sepenuhnya menjadi boneka Jiuyu Xuanxia tubuh. Melihat Qinglong hampir bukan tandingan Xiao Yan, Ouyang Jin berteriak lagi. Jika kamu tidak keluar sekarang, kapan kamu akan menunggu? Begitu dia selesai berbicara, ada keributan di kerumunan di belakang Xiao Yan. Xuanwu dan Bai Hu, yang berdiri bersama semua orang, tiba-tiba menggerakkan tangan mereka ke arah orang-orang di sekitar mereka karena tindakan pencegahan mereka dan fakta bahwa mereka berdua menembak terlalu keras, sebagian dari tanah segera jatuh ke tanah. Setelah mereka mengambil tindakan, mereka segera berdiri di samping Qinglong. Sekarang, satu-satunya yang masih berdiri di belakang Xiao Yan hanyalah saudara Xiao, Yan Qianqian dan Sikong Ming. Kakak kedua, kakak keempat, kamu. Xiao Yan memandang harimau putih dan Xuanwu dengan heran, yang tiba-tiba mengambil tindakan terhadap semua orang. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, dia melihat energi hitam keluar dari antara alis mereka, dan setelah mengelilingi mereka dalam lingkaran, tertinggal di belakang. Sebagian energi hitam kembali ke dahi mereka, dan sisanya berkumpul menjadi bentuk swastika. Kamu, kenapa kamu, juga terkena 9 neter Xuanxia? Xiao Yan bertanya dengan heran dan terkejut, tapi tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Dia berbalik dan melihat orang di depannya yang diselimuti energi hitam, matanya tidak bernyawa, dan dia penuh aura pembunuh sangat patah hati oleh trio Qinglong. Bagaimana kakak-kakak senior bisa menjadi seperti ini? Tepat ketika dia diliputi kebingungan, dua seruan tiba-tiba datang dari belakangnya, dia segera berbalik dan melihat bahwa saudara Xiao dan Yan Qianqian juga jatuh ke tanah. Melihat ke samping Qinglong, ada orang lain. Senior Sikong, apakah itu kamu? Xiao Yan memandang Sikong Ming yang berdiri di samping Qinglong dan bertanya dengan bibir gemetar. Sikong Ming tersenyum tipis, itu tidak benar. Kamu terlalu memikirkannya. Aku belum menjadi boneka 9 neter Xuanxia seperti mereka. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mengkhianatiku? Xiao Yan bertanya dengan keras. Sikong Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, pengkhianatan. Saya tidak melakukannya. Orang yang saya setiai selalu adalah Tuhan. Sedangkan bagi Anda hanyalah orang yang saya diutus untuk diawasi. Ngomong-ngomong, saya akan membimbing Anda selangkah demi selangkah ke tempat yang telah kita siapkan sebelumnya. Tubuh Xiao Yan semakin gemetar setelah mendengar kata-kata ini. Kamu, apakah kamu mengatakan bahwa dari pertama kali aku bertemu denganmu sampai sekarang, ini semua adalah permainan yang kamu atur? Benar, kemajuanmu terlalu lambat, dan kamu bahkan menyimpang dari jejak kami. Jadi Tuhan mengirimku untuk menjadi agen rahasia di sampingmu, sehingga aku bisa melacak setiap gerakanmu. Saat aku pergi ke istana Tianlang untuk menculik Yan Qianqian, tujuannya adalah untuk bertemu denganmu sehingga kami bisa saling mengenali dan membobolmu. Nanti, saat Anda membuatkan ramuan untuk saya dan melacak batu roh api, Anda sudah bergerak maju selangkah demi selangkah sesuai rencana kami. Petik 2. Lalu kamu bilang kamu berasal dari kastil itu. Itu benar. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, Sikong Ming mengambil alih kata-katanya, hal itu memang benar. Ngomong-ngomong, aku benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Jika bukan karena kamu, aku masih akan terjebak di dalamnya sekarang. Namun, karena keberadaan saya, Anda berdiri di sini hari ini. Jika Anda bijaksana, segera pergi, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Petik 2. Saya punya satu pertanyaan terakhir. Katakan, siapakah Tuhan yang kamu bicarakan? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Dia sudah memiliki jawabannya di benaknya, tapi dia hanya tidak ingin mempercayainya. Sikong Ming melihat tatapan gigi Xiao Yan dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu emosional. Siapa lagi tuanku? Bukankah kamu sudah mengetahuinya di dalam hatimu? Mengapa kamu perlu aku mengatakannya? Aku hanya ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Xiao Yan berkata dengan keras kepala. Saat ini, matanya sudah sedikit merah, dan air mata mengalir di matanya, tapi dia tidak bisa menahannya. Mengapa kamu melakukan ini, tuanku? Tentu saja kamu. Tentu saja dia adalah gurumu yang paling dihormati. Kata Sikong Ming sambil memandang ke arah Ouyang Jin di belakangnya yang masih menyempurnakan alkimia. Ini benar-benar kamu.
Ketika Xiao Yan mendengar jawaban yang diharapkan ini, dia sama sekali tidak senang. Dia tidak mengerti mengapa semuanya berubah dalam semalam. Tuan, kenapa? Mengapa kamu melakukan ini? Apa tujuanmu? Xiao Yan dengan enggan bertanya kepada Ouyang Jin dengan keras melalui perisai pelindung. Dia berharap agar Ouyang Jin dapat berdiri dan menjawab pertanyaannya, tetapi Ouyang Jin berada pada saat kritis dalam menyempurnakan ramuan itu, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Xiao Yan. Si Kong Ming memandang Xiao Yan dengan air mata berlinang, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, Xiao Yan, jangan banyak bertanya. Demi membantuku sebelumnya, aku akan memberimu beberapa instruksi. Sudah jelas, siapa yang mengikuti Tuhan akan makmur, dan siapa yang menentang Tuhan akan binasa. Kamu ingin aku membantu pelaku kejahatan sepertimu, maka jangan pernah memikirkannya. Meskipun aku tidak tahu mengapa gurunya menjadi seperti ini, tapi aku tahu bahwa sebagai murid, aku pasti akan menghentikannya. Aku bisa, jangan lihat dia tidak bisa kembali." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menyerang perisai pelindung yang dikenakan Ouyang Jin. Sayangnya, ada 3 orang berdiri di luar perisai pelindung yang menghalangi jalannya. Baihu dan Xuanwu mengambil tindakan pada saat yang sama, menghentikan serangan Xiao Yan dengan satu telapak tangan. Di sisi lain, si Kong Ming berkata kepada orang-orang yang tergeletak di tanah, "Kalian tidak perlu berpura-pura mati lagi. Aku tahu seberapa besar aku menggunakannya. Kekuatan, jika kamu terus berpura-pura mati, Xiao Yan akan benar-benar mati." Dengan mengatakan itu, dia memukul Huang Funan yang tergeletak di tanah dengan satu telapak tangan. Sebelum angin dari telapak tangan itu jatuh, Huang Funan berdiri sambil berguling, dengan mulus mencabut pedang lembut yang telah hilang dan diperolehnya dari King Si, dan menunjuk, itu di si Kong Ming. Sebuah pedang lewat, dan dia bergumam agak retoris. "Aku sedang membicarakanmu, ada begitu banyak orang di sini, dan kamu tidak memukul siapapun, mengapa kamu memukulku?" Melihat Huang Funan berdiri, semua orang juga berdiri dengan tergesa-gesa. Mereka memang dirobohkan oleh serangan mendadak oleh Xuanwu dan yang lainnya sebelumnya, tetapi mereka tidak lemah. Mereka akan langsung mati jika dipukul dengan santai. Semua berbaring di tanah berpura-pura mati dengan pemahaman diam-diam, hanya untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya. Tapi saya tidak menyangka tipuan mereka akan ketahuan. "Haha, benar, ayo kita bertarung dengan baik hari ini. Hei, kenapa kamu melakukan serangan diam-diam?" Sebelum si Kong Ming selesai berbicara, Huang Funan memimpin dan memukulnya. "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Banyak sekali omong kosong. Kamu lebih banyak bicara daripada aku, jadi kamu harus bertarung hanya karena ini." Huang Funan mengayunkan pedang lembut di tangannya dan terus menyerang si Kong Ming. Kemudian, Suner dan yang lainnya juga bergabung dengan tim yang mengepung si Kong Ming. Si Kong Ming adalah yang terkuat di antara semua orang, dan dia telah berada di kelas abadi selama bertahun-tahun dan memiliki banyak pembunuh. Peluang menangnya tidak terlalu besar. Adapun Xiao Yan, King Long, Xuanwu dan Baihu telah menjadi saudara laki-lakinya selama bertahun-tahun. Dia pasti sangat familiar dengan ketiga jurus mereka. Selain itu, kekuatan ketiganya tidak terlalu kuat dibandingkan dengan Xiao Yan. Terserah Xiao Yan untuk menyelesaikan masalah antar sesama siswa. Xiao Yan menggunakan gerakan berbeda dengan tangan kiri dan kanannya untuk menghadapi King Long dan yang lainnya. Kakak laki-laki pertama, kakak laki-laki kedua, kakak laki-laki keempat, bangun, jangan dikendalikan oleh benda ini. Kakak laki-laki, pikirkan tentang kakak perempuan, pikirkan tentang kakak perempuan Suzaku. Dia adalah orang yang paling kamu cintai. Jika dia tahu bahwa kamu telah menjadi seperti ini, betapa tertekannya dia. Kalian semua bangun. Aku Xiao Wu. Aku Xiao Wu yang paling kalian cintai. Apakah kalian semua sudah lupa? Pikirkan tentang hari-hari bahagia yang kita alami di Soul Forging Hall. Saat berhadapan dengan mereka bertiga, Xiao Yan menggunakan kata-kata untuk mencerahkan mereka bertiga, berharap dapat membangkitkan beberapa kenangan di dalamnya. Dia juga pernah dipukul oleh Jiu Yu Xuanxia sebelumnya. Suner bisa mendapatkan kembali kewarasannya, dan sekarang dia juga berharap ketiga King Long dapat mengandalkan kemauan keras mereka untuk mengalahkan Jiu Yu Xuanxia sialan ini. Melihat Xiao Yan berjuang untuk mencerahkan trio King Long, Suner tiba-tiba memikirkan sesuatu di benaknya. Dia segera mundur dari lingkaran pertempuran, menemukan sudut yang relatif aman, dan duduk bersila. Dang dang dang. Tepat ketika semua orang sedang bertarung dalam ayunan penuh,
suara piano yang renyah dan manis tiba-tiba terdengar dari belakang. Suara piano itu seperti gemericik air, yang langsung menyejukkan hati Xiao Yan dan yang lainnya tapi tidak mencolok. Seolah-olah semua orang tiba-tiba berada di hutan yang tenang, dikelilingi pegunungan dan air, jauh dari hiruk-pikuk dunia, yang seketika menenangkan hati setiap orang yang terburu-buru. Bahkan King Long dan 3 orang lainnya tercengang di tempat, gerakan mereka terhenti, dan mereka mendengarkan dengan tenang suara piano yang indah. Xiao Yan juga tertarik dengan tubuh pianonya, dia berbalik dan melihat Suner duduk sendirian di sudut, dengan fuksi Qin yang dia berikan sebagai hadiah di kakinya. Perlahan mengalir keluar dari sepasang tangan kecil yang ramping. Untuk pertama kalinya, Xiao Yan menemukan bahwa suara fuksi Qin sebenarnya memiliki efek memurnikan jiwa manusia. Pertempuran tiba-tiba berhenti di tengah suara merdu Qin adalah lupa. Suara piano sepertinya mengingatkan semua orang akan beberapa hal yang indah, dan ekspresi kebahagiaan muncul di wajah semua orang. Tampaknya satu-satunya yang terjaga di antara orang-orang ini adalah Xiao Yan, meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa dia terjaga. Seperti orang lain, dia dikendalikan oleh suara piano, tapi setidaknya situasinya menguntungkan dia sekarang. Dia membalikkan telapak tangannya, dan beberapa jarum perak muncul di antara jari-jarinya. Dia menjentikkan jarinya, dan jarum perak itu melesat dengan cepat, dan masing-masing menembak ke tubuh King Long dan si Kongming. Melihat mereka berempat terjatuh, Suner akhirnya menghela nafas lega, dia menghela nafas lega, dan gerakan tangannya terhenti, suara piano tiba-tiba berhenti dan yang lainnya juga tiba-tiba terbangun. Mereka menoleh ke kiri dan ke kanan, dan melihat 4 orang tergeletak di tanah, dengan wajah bingung, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Dan saat Huang Funan dan yang lainnya terbangun, Suner, yang sedang duduk bersila di sudut, juga pingsan karena konsumsi energi abadi yang berlebihan. Suner, melihat Suner koma, Xiao Yan hendak bergegas maju dengan 1 langkah. Tepat ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba guntur dan kilat melintas di langit, dan gemuruh guntur dan kilat membuat telinga Xiao Yan berdengung cincin. Xiao Yan menatap ke langit dan melihat awan gelap di langit. Tidak, ramuannya akan segera siap. Ramuan itu akan segera siap. Xiao Yan tidak peduli dengan Suner yang tidak sadarkan diri saat ini, dan dia berteriak pada Huang Funan. Suner diserahkan padamu. Kemudian dia bergegas menuju awan guntur di langit. Meskipun dia tidak tahu jenis obat mujarab apa yang sedang dimurnikan oleh Ouyang Jin, obat mujarab yang memungkinkan dia menggunakan teknik pemurnian alkimia tertinggi ini pasti bukan obat mujarab biasa, obat mujarab kelas A yang legendaris. Dia belum pernah menyempurnakan ramuan tingkat ini atau melihat siapapun yang menyempurnakannya. Bahkan di buku-buku kuno, dia hanya dapat menemukan beberapa bagiannya. Namun, itu masih dapat dilihat dari pengalaman Xiao Yan selama bertahun-tahun dalam pemurnian ramuan kesuksesan. Dalam proses pembuatan ramuan, detail kecil apapun dapat menyebabkan kegagalan akhir, dan bahkan menjadi bumerang bagi orang yang membuat ramuan tersebut. Karena campur tangan Han Feng, Yao Lao mendapat reaksi balik dalam menyempurnakan ramuan tersebut, dan dia akhirnya direncanakan. Karena Xiao Yan tidak bisa menembus perisai pelindung ini, dia hanya bisa memulai dari Dan Lei. Meskipun dia tidak tahu apakah perilakunya saat ini dapat mempengaruhi pembentukan ramuan Ouyang Jin, pada titik ini, dia hanya bisa mencobanya. Ouyang Jin, yang sedang berkonsentrasi mengumpulkan pil di bawah, melihat gerakan Xiao Yan dan mengerutkan bibirnya. Pengadilan kematian. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara pop. Xiao Yan, yang sedang bergegas menuju awan guntur, baru saja mencapai sekitar awan guntur ketika dia terlempar ke belakang oleh aliran udara yang kuat di atas awan guntur. Seluruh tubuh langsung terhempas ke tanah. Xiao Yan. Melihat kemunduran Xiao Yan, Yan Qianqian dan kakak Xiao segera bergegas menemui Xiao Yan untuk memeriksa lukanya. Mereka membawa Xiao Yan keluar dari lubang yang dalam, dan melihat tubuh Xiao Yan telah dipotong satu demi satu, tubuhnya hangus hitam karena petir, dan rambutnya berdiri tegak. Melihat gambaran dirinya ini, Huang Funan yang berada tidak jauh darinya tidak bisa menahan tawa. Mendengar tawa Huang Funan, semua orang hanya bisa memelototinya. Huang Tingyu, yang berada di sampingnya, menamparkan kepalanya dan berbisik kepadanya, "Sudah berapa lama, dan kamu masih bisa keluar?" Huang Funan menutup mulutnya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, aku benar-benar tidak bisa menahannya." Gambaran Xiao Yan ini mengingatkanku pada saat aku dibacok oleh ayam kecil itu. Berbicara tentang ini, Huang Funan tiba-tiba teringat sesuatu,
dan kemudian dengan cepat membangunkan Suner di sampingnya. Suner, Suner. Cepat, tunjukkan ayam kecil yang diberikan saudara Yan padamu, dia juga sedang bermain sial, mungkin aku bisa menangani dan Lei ini. Meskipun Suner dalam keadaan linglung dan tidak tahu apa yang dibicarakan Huang Funan, dia tetap melakukan apa yang dikatakan Huang Funan. Pergi. Setelah mengatakan itu, ayam kecil itu tiba-tiba membesar di depan Huang Funan. Kedua sayapnya terbentang sepanjang 4 atau 5 kaki, dan ada ekor panjang 7 warna yang tertinggal di belakangnya semua seperti yang kuning asli dari ayam kampung. Apakah ini? Apakah ini masih ayam kecil yang sama? Huang Funan menunjuk ke arah burung berwarna-warni yang terbang ke langit dan bertanya dengan heran. Selama bertahun-tahun, anak ayam itu dibesarkan di sisi Suner berharap dia hampir melihatnya hari ini. Dia bahkan tidak mengenali putranya. Fiu. Ayam kecil itu mengeluarkan teriakan nyaring dan terbang menuju langit yang gelap. Begitu berkedip, 2 lampu emas melesat langsung ke arah langit. Melihat kemunculan ayam kecil ini, mata Ouyang Jin berkilat kaget. Ini, burung Chongming. Kelihatannya seperti ayam, berkicau seperti burung phoenix, dan sangat mahir dalam seni guntur dan kilat. Itu pasti burung Dewa Chongming. Burung Chongming. Mendengar perkataan Ouyang Jin, Huang Funan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Meskipun mereka semua tahu tentang keberadaan ayam kecil itu sebelumnya, tidak ada yang tahu asal-muasalnya yang sebenarnya ayam. Itu hanya ayam kampung yang bermutasi, tapi saya tidak menyangka dia ternyata adalah burung Dewa Chongming yang terkenal. Jika dia benar-benar burung Chongming, maka masalah ini mungkin akan berbalik hari ini, karena burung Chongming adalah musuh bebuyutan hampir semua alkemis. Guntur dan kilat yang dilepaskan dari matanya dapat menghancurkan hampir semua ramuan sudut mulut mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terangkat sedikit, tapi kemudian kata-kata Ouyang Jin benar-benar membuyarkan pikiran mereka. Jangan terlalu senang terlalu dini. Bagaimana dengan burung Chongming? Jika ini ditempatkan dalam alkimia biasa, burung Chongming memang dapat mempengaruhi pemurnian ramuan. Namun, yang saya sempurnakan sekarang adalah pil kelas A. Kapan obatnya diubah menjadi pil, mempunyai sifat yang sangat baik, yaitu mengembalikan semua kekuatan luar. Begitu Ouyang Jin selesai berbicara, dia melihat sosok ayam kecil jatuh dari langit, mengikuti jejak Xiaoyan. Mendengar kata-kata Ouyang Jin, semua orang semakin terkejut. Ouyang Jin ini sebenarnya sedang menyempurnakan ramuan kelas A yang legendaris. Xiaoyan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah tahu kalau tuannya bisa bersembunyi begitu dalam. Xiaoyan menatap ke langit dan menghela nafas. Ramuan itu akan segera siap. Ledakan. Petir besar dan terang terakhir jatuh dari langit dan menyambar langsung pada ramuan yang tergantung di depan Ouyang Jin. Di bawah tekanan guntur dan kilat ini, ramuan kelas A yang legendaris akhirnya terbentuk. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Teriak Ouyang Jin penuh semangat sambil memegang ramuan emas di tangannya. Dia memegang ramuan itu, keluar dari perisai pelindung yang kuat, dan mendatangi Xiaoyan di bawah perhatian semua orang. Xiaoyan berdiri dan menatapnya. Mengapa? Guru, bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Ouyang Jin memandang Xiaoyan yang keras kepala di depannya dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, lalu dia mengangkat tangannya dan mengocok pil dalam botol transparan di depan Xiaoyan. Semuanya untuk itu. Selama aku bisa mendapatkannya, aku tidak akan ragu untuk memberikan semuanya. Melihat ramuan emas berkilauan di dalam botol, Xiaoyan bertanya lagi, ramuan ini bukan untuk menyelamatkan istri Tuan, bukan? Betapapun bodohnya Xiaoyan, dia bisa menebak bahwa tujuan akhir Ouyang Jin pasti bukan hanya untuk menyelamatkan istri gurunya, tapi apa tujuan sebenarnya ini, Xiaoyan masih belum bisa menebaknya. Ouyang Jin mengangguk, kamu tidak terlalu bodoh, tapi kamu baru menyadarinya sekarang. Bukankah ini sudah agak terlambat? Karena kamu adalah muridku, aku akan memberimu 2 cara. Salah satu caranya adalah dengan mematuhi saya, dan di masa depan ketika saya menyelesaikan tujuan besar saya, Anda pasti akan mendapat bagian. Tahukah Anda, orang yang menentang saya tidak akan berakhir dengan baik. Petik 2. Bukankah kamu mengajari kami untuk tidak terlalu banyak bicara setiap saat, apalagi meremehkan lawan? Sampai saat-saat terakhir, belum pasti siapa yang kalah dan siapa yang menang. Jin di depannya. Baiklah, biarkan aku melihat bagaimana kamu mengalahkanku. Setelah Ouyang Jin berbalik dan hendak pergi, Xiaoyan bergegas maju dengan 1 langkah. Kemana harus pergi?
Suara mendesing. Bentak. Ouyang Jin menjentikkan tangannya, dan sebilah pisau besar berdiri di tanah di depan Huang Funan dan yang lainnya. Mau mengejarku? Lebih baik jaga dirimu dulu. Setelah mengatakan itu, aku melihat gumpalan energi hitam perlahan keluar dari pedang yang berdiri di tanah. Melihat pola pada pisaunya, Tuo She berkata dengan heran. Ini, pisau penekan iblis. Pisau penekan setan. Pisau penekan iblis legendaris yang dapat menekan 9 Netherworld Swansha. Ini pisaunya. Mendengarkan seruan semua orang, Tuo She mengangguk. Di antara orang-orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, dialah satu-satunya yang melihat pisau ini. Dia mengira dia dan Xiao Yan yang pergi ke Istana Kunlun untuk mengambil pisau ini. Pisau penekan iblis adalah untuk menghilangkan 9 neter jahat dari tubuh King Long. Sekarang King Long tidak sadarkan diri, apa tujuan Ouyang Jin meninggalkan pisau ini di sini. Sebelum semua orang bisa melihat lebih dekat pada pedang itu, semua orang dengan cepat memahami niat Ouyang Jin. Mereka akhirnya tahu mengapa Ouyang Jin meminta Xiao Yan untuk menjaga dirinya sendiri terlebih dahulu. Saya melihat energi hitam yang melayang keluar dari pisau penekan iblis mengelilingi semua orang, dan kemudian memasuki tubuh 3 orang King Long yang tidak sadarkan diri di tanah. Selain itu, beberapa dari mereka yang berkumpul di Xiao Yan ada di sekitar, tetapi tidak seseorang memperhatikan bahwa selain keempat orang ini terinfeksi oleh energi hitam, ada juga segumpal kecil energi hitam yang secara diam-diam mengalir ke pinggang seseorang. Tidak, kejahatan misterius 9 neter sedang menginfeksi tubuh mereka. Semuanya, tolong hentikan mereka. Ketika saudara Xiao melihat situasi ini, dia berteriak dengan keras, tetapi saat ini sudah terlambat. Keempat Xiao Yan telah diserang oleh energi hitam. Tuan King Long yang tidak sadarkan diri sekali lagi terstimulasi oleh energi hitam yang menyerang dengan gesek potensi mereka. Mereka bertiga berdiri, tubuh mereka dipenuhi energi hitam, mata mereka telah sepenuhnya terinfeksi oleh energi hitam, dan tanda berbentuk swastika di dahi mereka menjadi lebih jelas. Jika mereka bertiga memiliki sedikit kewarasan sebelumnya, sekarang mereka telah sepenuhnya menjadi boneka Jiu Yu Xuanxia. Melihat Xiao Yan yang berada di udara, seluruh tubuhnya diselimuti energi hitam. Energi hitam di sekitarnya begitu padat sehingga dia tidak bisa lagi melihatnya dengan jelas. Dia, melalui energi hitam ini, kamu hampir tidak bisa melihat mata Xiao Yan yang benar-benar gelap, dan merasakan aura dingin yang memancar dari tubuhnya. Setelah itu, hanya mereka berempat yang terlihat menyerang orang lain yang hadir. Gerakan mereka sangat ganas dan mematikan. Jika Huang Funan dan yang lainnya tidak dalam jumlah besar, Xiao Yan dan yang lainnya mungkin sudah terbunuh saat ini. Di tangan. Di sisi lain, Huang Funan dan yang lainnya hanya bisa mengandalkan keuntungan karena memiliki banyak orang yang terus berkeliaran di sekitar mereka. Mereka bisa saja kejam terhadap King Long dan yang lainnya, tapi mereka benar-benar tidak bisa kejam terhadap Xiao Yan. Mereka tidak tahan untuk menyerang, jadi mereka hanya bisa bertahan secara membabi buta, tetapi dengan cara ini, keunggulan mereka benar-benar hilang. Ditambah dengan gaya bermain putus asa Xiao Yan dan yang lainnya saat ini, Huang Funan dan yang lainnya akan segera terluka. Penuh warna. Cepat atau lambat kita akan dibunuh oleh mereka, kata Huang Funan lantang kepada orang-orang di sampingnya sambil menutupi luka di lengannya yang dibuat oleh Xiao Yan. Saudara Xiao melirik pedang penekan iblis yang berdiri di tanah. Bukankah kamu mengatakan bahwa pedang penekan iblis dapat menekan 9 neter Swansha? Mengapa kita tidak menggunakannya? Kami membagi pasukan kami menjadi 2 kelompok. Saya akan pergi ambil pedang penekan iblis. Yan Qian, Huang Tingyu, kalian berdua bertanggung jawab menahan Xiao Yan, 3 kakak laki-laki. Huang Funan dan Tuo She, kalian berdua bertanggung jawab mengepung Xiao Yan terus memainkan Fuxi Qin dan menghibur mereka dengan suara piano. Ngomong-ngomong, gunakan pesonamu dan coba bangunkan Xiao Yan. Semuanya, tutup telingamu dan jangan terpengaruh oleh suara piano. Situasi di mana kami mendengar suara piano sebelumnya masih segar dalam ingatan semua orang sekarang. Saudara Xiao memberi perintah, dan beberapa orang yang hadir mulai bergerak. Mereka yang memainkan piano, mengepung pengepungan, dan bertempur dengan tertib di bawah perintah Saudara Xiao. Saudara Xiao segera jatuh ke tanah dan mengeluarkan pisau penekan setan yang tertancap di tanah. Dia hanya mendengar nama pisau penekan setan, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Alasan kenapa pisau penekan iblis bisa digunakan, alasan kenapa Jiu Yu Xuanxia bisa ditekan adalah karena tubuhnya terkontaminasi aura orang yang menaklukkan Jiu Yu Xuanxia,
dan kudengar ada sinar jiwa orang itu yang tersembunyi di dalamnya. Justru karena sinar jiwa inilah dia dapat sepenuhnya menekannya. Ia tinggal di Jiuyu Xuanxia. Tetapi saudara Xiao mengeluarkan pisau penekan iblis dan melihat sekeliling. Dia hanya merasakan aura gelap yang kuat di dalamnya, dan tidak ada perasaan jiwa sama sekali. Bagaimana kabarnya? Saudara Xiao sangat terkejut. Dia dengan hati-hati mengamati pisau penekan setan itu lagi, dan kemudian memikirkan perilaku Ouyang Jin sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa Ouyang Jin berani meninggalkan pisau penekan setan di sini adalah karena fungsinya bukan hanya itu untuk merangsang kejahatan misterius 9 neter pada Xiao Yan dan yang lainnya, dan itu juga karena dia tahu bahwa pedang penekan iblis tidak lagi berguna bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Dengan kata lain, Ouyang Jin seharusnya mengeluarkan jiwa di dalam pisau penekan iblis. Dan sekarang pedang penekan iblis telah sepenuhnya berubah menjadi pedang iblis, dan tidak lagi berfungsi untuk menekan 9 neter Xuanxia. Memikirkan hal ini dan melihat pisau penekan iblis yang terus-menerus mengeluarkan energi hitam, saudara Xiao menggunakan kekuatan yang kuat dan mematahkan pisau penekan iblis menjadi 2 bagian. Dia tidak bisa lagi membiarkannya terus mengeluarkan energi hitam untuk merangsang Xiao. Membuat mereka meradang. Di sisi lain, di bawah pengaruh suara Fuxi Qin, meskipun Xiao Yan dan yang lainnya tidak sadar, tindakan mereka jelas lebih lambat dari sebelumnya. Yang lain tiba-tiba pingsan lagi. Mereka jatuh ke tanah. Saya tidak tahu apakah efek Jiuyu Xuanxia telah berlalu, atau obat yang diberikan Xiao Yan sebelumnya pada jarum perak memiliki efek. Tidak diragukan lagi ini adalah kabar baik bagi Huang Funan dan yang lainnya. Sekarang, hanya Xiao Yan yang tersisa. Jumlah energi abadi yang dibutuhkan untuk memainkan Fuxi Qin terlalu besar. Kondisi fisik Suner saat ini tidak lagi cukup untuk mendukung kelanjutan suara piano. Namun, Fuxi Qin ini bukanlah sesuatu yang dapat dimainkan oleh siapapun jika mereka mau. Oleh karena itu, suara piano pasti disebabkan oleh Suner. Begitu suara piano menghilang, gerakan anak buah Xiao Yan menjadi lebih ganas. Semua orang secara tidak sengaja terluka oleh Xiao Yan. Saat ini, Suner menopang tubuh lemahnya dan mendatangi Xiao Yan sebelumnya. Saudara Xiao Yan, ini aku Suner. Aku Sunermu, apakah kamu lupa? Saat Suner berbicara, tinju Xiao Yan telah tiba di depannya, tetapi tinju itu tidak benar-benar menimpanya, tetapi berhenti di udara. Melihat bahwa gerakan ini efektif, Suner melanjutkan. Saudara Xiao Yan, jangan dikendalikan oleh hal ini. Kamu harus bangun. Akhirnya ingatanku pulih. Apakah kamu akan menjadi boneka seperti ini? Saudara Xiao Yan. Suner terus berbicara dan menstimulasi Xiao Yan dengan kata-kata. Dengan upaya terus-menerus Suner, Xiao Yan perlahan-lahan menjadi tenang, tapi masih belum kembali normal. Pada saat ini, terdengar ledakan keras dari langit. Semua orang melihat ke langit dan melihat cahaya keemasan melesat langsung ke langit di timur tidak jauh dari sana. Tidak baik, tidak. Dia menyerap energi ramuan itu. Kita harus menghentikannya. Saat dia mengatakan itu, saudara Xiao adalah orang pertama yang bergegas menuju cahaya keemasan, dan kemudian Huang Funan dan yang lainnya mengikuti. Meskipun Ouyang Jin tidak ada hubungannya dengan mereka, dia bisa dibantai karena memurnikan ramuan. Tahu apakah dia akan menjadi orang pertama yang menghadapinya setelah meminum ramuan itu, tetapi meskipun dia bukan yang pertama, dia pasti akan menjadi salah satu target yang harus dihadapi. Jadi selagi dia sebelum obatnya terserap sepenuhnya, Anda harus hentikan dia. Semua orang pergi satu demi satu saat ini, melupakan Xiao Yan yang masih dalam kondisi iblis. Namun nyatanya, saat cahaya keemasan tiba-tiba muncul, Xiao Yan tiba-tiba terbangun. Ia melihat cahaya keemasan yang menembus langit dan orang-orang yang pergi satu demi satu. Alisnya berkerut. Tuoshe agak aneh, tapi saya tidak tahu kenapa ini aneh. Suner, ayo pergi ke sana. Xiao Yan tidak bisa memikirkannya, jadi dia tidak memikirkannya, jadi dia meraih tangan kecil Suner dan bersiap untuk terbang ke langit, tapi begitu jari kakinya menyentuh tanah, dia merasakan perlawanan di belakangnya, dia menariknya untuk mencegahnya melepaskannya. Xiao Yan berbalik dan melihat mata Sun penuh dengan air mata dan dia sangat bersemangat. Dia memegang lengan Xiao Yan dengan kedua tangannya dan menolak untuk bergerak maju. Suner, ada apa denganmu? Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap Suner yang menolak untuk bergerak. Setelah Suner melihat sekeliling Xiao Yan selama seminggu, matanya tertuju pada dahi halus dan matanya yang jernih dan dalam. Kemudian air mata langsung keluar dari matanya,
dan dia memeluk Xiao Yan pertama kali, tapi dia belum memulihkan ingatannya saat itu, dan perasaan itu benar-benar berbeda dari sekarang. Perasaan mendapatkan kembali sesuatu yang hilang membuat Suner merasa sangat disayangi. Saudara Xiao Yan, kupikir aku akan kehilanganmu lagi. Xiao Yan tampak tertegun sejenak, lalu tersenyum, melingkarkan lengannya di pinggang Suner, dan membisikkan kenyamanan di telinganya, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Di sisi lain, ketika saudara Xiao dan yang lainnya datang ke tempat di mana cahaya keemasan berkumpul, mereka melihat seluruh tubuh Ouyang Jin basah kuyup dalam genangan darah, kolam darah itu berukuran persegi, dan dipenuhi dengan darah merah cerah. Darah ini sekarang, bergemericik, mengepul, seluruh tubuh Ouyang Jin basah kuyup di dalamnya, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Ouyang Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya saat dia melihat orang-orang yang tertarik oleh cahaya keemasan dan Xiao Yan yang datang terlambat. Yah, lumayan, ini sedikit lebih cepat dari yang kukira, tapi meski begitu, kamu sudah terlambat. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol porselen, membuka tutupnya, mengangkat kepalanya, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah meminum isi botol porselen, cahaya keemasan di tubuh Ouyang Jin menjadi lebih menyilaukan. Lalu apa yang ada di dalam botol porselen itu? Mengapa aku merasa tekanan yang dia berikan padaku semakin kuat? Yan kian-kian mengerutkan kening dan menatap ke arah Ouyang Jin di depannya, yang diselimuti cahaya keemasan. Itu esensi darahku, Xiao Yan berkata dengan tenang, yang lain tidak tahu, tapi dia tahu betul asal-usul botol porselen itu. Dia memasukkan darah dan esensinya sendiri ke dalam botol porselen dengan tangannya sendiri. Apa, esensi dan darahmu? Semua orang bertanya dengan heran. Sebagai saudara dan sahabat Xiao Yan, mereka secara alami mengetahui keindahan darah Xiao Yan dan betapa berharganya itu. Jika itu adalah esensi dan darahmu, masalah ini akan sulit ditangani. Kakak Xiao hanya bisa menghela nafas. Xiao Yan menyingkirkan orang-orang di depannya dan maju ke depan untuk melihat ke arah Ouyang Jin. Sekarang dia bisa merasakan bahwa dia bukan tandingan Ouyang Jin. Kalau dipikir-pikir, semuanya hanya karena dia terlalu naif. Apakah kamu belum siap memberiku penjelasan? Ouyang Jin, yang telah mengambil esensi dan darah Xiao Yan, memandangi wajah keras kepala Xiao Yan dan mengangguk, Xiao Yan, jangan salahkan aku sebagai seorang guru. Aku tidak bisa menahan diri sebagai seorang guru. Kamu tahu pil yang aku sempurnakan sebelumnya. Apa obatnya? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ouyang Jin melanjutkan, itulah ramuan keabadian. Abadi, apakah Anda mengerti? Mungkin di usiamu sekarang, kamu masih belum bisa menghargai godaan keabadian. Saat kamu mencapai usiaku, kamu akan tahu betapa bahagianya hidup. Dari zaman kuno hingga sekarang, dari manusia biasa hingga yang abadi, tidak ada seorang pun yang ingin hidup selamanya. Selain ingin memiliki kekuatan setinggi itu, yang terpenting adalah mengejar keabadian. Ibarat pesta buah persik akbar yang diadakan setiap saat di surga, bukankah hanya sekedar membagikan buah persik pipih kepada yang abadi, agar bisa memperpanjang umur yang abadi. Jika bukan karena ini, bagaimana saya bisa dikendalikan oleh Kaisar Langit? Untuk mencapai keabadian dan menyingkirkan situasi dikendalikan oleh orang lain, saya hampir menghabiskan seluruh energi hidup saya telah berlatih keras dan berkeliling, hanya untuk mencari metode keabadian dunia peri, dan ada buku-buku kuno di seluruh dunia peri. Saya telah membaca hampir semuanya. Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia abadi, tidak ada orang kedua yang membaca lebih banyak buku selain saya tidak bisa dibandingkan denganku. Tapi hanya itu, dia tetaplah Kaisar Langit yang abadi, dan aku masih harus dikendalikan olehnya, menaati perkataannya di mana-mana, dan tidak berani melawan sama sekali. Hingga suatu saat ketika saya sedang bepergian, saya tidak sengaja mendapatkan sebuah buku rahasia, dan kemunculan buku rahasia inilah yang memberi saya harapan kembali. Petik 2. Rahasia. Apakah kamu berbicara tentang teknik penggabungan Tai Chi Bagua? Mendengar tebakan Xiao Yan, Ouyang Jin mengangguk. Ya, inilah teknik penggabungan Tai Chi Bagua. Ketika saya mendapatkannya, saya sangat senang. Saya segera mengambilnya kembali dan mempelajarinya dengan susah payah. Saya lupa makan dan tidur setiap hari, hanya untuk buatlah sesegera mungkin. Tapi kenyataannya selalu kejam. Saat saya keluar untuk mencari obat mujarab, saya tidak sengaja menjatuhkan teknik penggabungan Tai Chi Bagua,
ke dalam ruangan saya kembali untuk mengambilnya, saya benar-benar tidak akan menemukan bahwa ada seseorang di sekitar saya yang mendambakan buku, Teknik Fusi Tai Chi Bagua. Ketika saya kembali, saya melihatnya mengintip ke dalam kamar saya. Jadi, dalam kemarahan, saya melemparkannya langsung ke aliran ruang yang bergejolak halaman penting terkoyak. Itulah sebabnya, teknik penggabungan Tai Chi Bagua, yang Anda lihat lebih pendek satu halaman. Saat saya mengetahuinya, sudah terlambat hanya karena robekan ini, itu juga membuat saya menyia-nyiakan ratusan tahun ekstra. Petik 2. Xiao Yan dan yang lainnya mendengarkan Ouyang Jin menceritakan kisahnya, dan alis mereka tidak bisa menahan cemberut. Mengapa cerita berikut ini terdengar begitu familiar? Aliran ruang yang bergejolak, merobek satu halaman, sebuah buku rahasia. Informasi dalam cerita yang diceritakan oleh Ouyang Jin membuat semua orang merasa familiar. Setelah merangkai petunjuk-petunjuk ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa cerita yang diceritakan oleh Ouyang Jin bertepatan dengan cerita yang diceritakan Kingxi kepada mereka sebelumnya. Jika cerita yang diceritakan oleh Kingxi adalah cerita yang sama dengan yang diceritakan oleh Ouyang Jin, bukankah pencuri keluarga yang disebut Ouyang Jin sebagai Kingxi? Dan Taisang Lao Jun di mulut Kingxi. Apakah itu Ouyang Jin? Apakah kamu Taisang Lao Jun? Semua orang memandang ke arah Ouyang Jin dengan mata terbelalak dan terkejut, yang masih bersinar dengan cahaya kemasan. Belum pernah ada mata yang begitu lebar sebelumnya. Kesadaran ini membuatnya membeku di tempat untuk sesaat lebih baik bahagia atau sedih. Tuhan Yang Maha Esa, yang terkenal di dunia abadi, sebenarnya ada di depan mereka saat ini. Apalagi mereka sudah lama tinggal bersama Taisang Lao Jun, dan hal ini pasti bisa dijadikan modal untuk pamer, namun jika Ouyang Jin adalah Taisang Lao Jun, maka berdasarkan kekuatan Taisang Lao Jun yang luar biasa, mereka tapi bagaimana Anda bisa mengalahkannya? Taisang Lao Jun adalah makhluk abadi terkuat di seluruh dunia abadi, kecuali Kaisar Langit. Ouyang Jin melihat ekspresi terkejut semua orang, dan dia mengangguk dengan berat, responnya bagus. Tampaknya Kingxi bajingan itu telah memberitahumu semua hal ini. Iya, dia memberitahu kami bahwa dia adalah tunggangan Taisang Lao Jun, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan menjadi murid Taisang Lao Jun. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Saya selalu menganggap Anda sebagai murid saya. Selama Anda bersedia menyerah kepada saya, ketika saya menjadi Kaisar Langit, Anda akan menjadi Tuhan Yang Maha Esa. Tidak perlu, aku tidak seberuntung itu. Xiao Yan dengan tegas menolak Ouyang Jin. Dia tidak ingin berdebat dengan Ouyang Jin lagi tentang masalah ini, jadi dia malah bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu menemukan ramuan keabadian dalam teknik penggabungan Tai Chi Bagua, tapi aku tidak melakukannya. Bukankah tidak ada catatan keabadian dalam teknik penggabungan Tai Chi Bagua? Xiao Yan bertanya dengan heran. Dia bisa dikatakan telah hafal buku, teknik fusi Tai Chi Bagua, ini, dan isi di dalamnya sangat familiar sehingga dia sangat familiar dengannya. Tapi dia tidak melihatnya, catatan tentang ramuan keabadian di dalamnya. Ouyang Jin terus menjelaskan, itu karena saya merobek beberapa halaman catatan tentang ramuan keabadian. Kejadian sebelumnya mengingatkan saya bahwa saya tidak dapat meletakkan hal-hal penting seperti itu di tempat yang dapat dilihat orang lain. Jadi Anda, teknik fusi Tai Chi Bagua, yang saya lihat hanyalah salinan yang terpisah-pisah. Kemudian, untuk mencegah orang lain menemukan saya pergi ke gerbang Yunding kecil secara anonim dan membuka aula penempaan jiwa, karena salah satu prasyarat untuk menyempurnakan ramuan keabadian di sana adalah dengan menggunakan Tai Chi Bagua, yang saya bisa. Untuk menyempurnakan teknik penggabungan, jadi selama hari-hari itu di aula penempaan jiwa, saya bekerja keras untuk mempelajari teknik penggabungan Tai Chi Bagua. Namun, karena halaman yang dirobek Kingxi itu berisi rumus pelatihan penting, saya selalu melakukannya, hanya saja tidak ada keberhasilan dalam budidaya. Saya tidak bisa berkultivasi, tapi bukan berarti orang lain tidak bisa, jadi saya mulai menerima murid dan menaruh semua harapan saya pada mereka. Setelah itu, saya berturut-turut menerima 4 murid, King Long, Suzaku, Bai Hu, dan Xuan Wu. Dari mereka pernah membaca teknik penggabungan Tai Chi Bagua, tetapi tidak satupun dari mereka yang memiliki bakat seperti itu. Jadi saya hanya bisa menaruh harapan pada diri saya sendiri. Selama itu, saya mengabdikan diri untuk berlatih dan belajar dengan giat. Walaupun saya tidak berhasil dalam mempraktikkannya, saya menyadari hal lain darinya, menyadari serangkaian latihan baru, yang merupakan versi sederhana dari teknik fusi.
Saya menamai rangkaian latihan ini, Feng Jue. Petik 2. Apa, Feng Jue? Xiao Yan bertanya lebih terkejut lagi. Ketika dia mendengar kata, Feng Jue, Xiao Yan tidak kalah terkejutnya dengan saat dia mengetahui bahwa Ouyang Jin adalah Taisang Laojun. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar alasan mengapa Xiao Yan dapat bangkit dari benua Douqi adalah karena keberadaan Feng Jue. Feng Jue selalu menjadi rahasia terbesar Xiao Yan kepada siapapun. Pada awalnya, Yao Lao memberitahunya bahwa dia menemukan teknik Feng Jue di reruntuhan. Selama bertahun-tahun, dia selalu mengira bahwa pendiri Feng Jue telah meninggal, meskipun Tong Zheng kemudian menyerahkan versi lengkapnya Feng Jue. Ketika itu diberikan kepadanya, dia tidak pernah memikirkan siapa pendiri Feng Jue, tapi sekarang dia diberitahu bahwa pendiri Feng Jue adalah tuannya selama ini. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Benar, ini Feng Jue. Ouyang Jin melanjutkan, kemudian, saya ingin anggota kultus Bailing itu menyerah kepada saya, tetapi saya tidak memiliki hal baik untuk dilakukan saat itu, jadi saya memberikan Feng Jue kepadanya. Mereka juga mengatakan kepada mereka bahwa teknik ini tidak boleh disebarkan kepada pihak luar. Kemudian, ketika Anda muncul di hadapan saya untuk pertama kalinya, saya sangat terkejut ketika mengetahui bahwa keterampilan yang Anda latih adalah Feng Jue. Saya pernah mengira Anda berasal dari Sekte Bailing, tetapi setelah mengamati dengan cermat, saya menyadari bahwa kamu tidak, dan kemudian aku melonggarkan kewaspadaanku terhadapmu. Tapi kemudian saya mengetahui bahwa Anda sebenarnya membudidayakan dua jenis Feng Jue di tubuh Anda. Baru kemudian saya ingat bahwa ketika saya mendirikan Feng Jue, itu bukan di sini, tetapi di benua yang terhubung dengan dunia peri, di mana energi atribut api berada, kaya, tetapi kekurangan sumber energi, tetapi lingkungan itu sangat kondusif untuk kreasi saya. Sebuah fragmen Feng Jue dibuat di sana. Setelah itu, saya punya ide baru, jadi saya naik kembali ke sini, tetapi sebelum saya pergi, volume Feng Jue yang tidak lengkap tertinggal di benua itu, dan jenis Feng Jue yang Anda kembangkan di tubuh Anda seharusnya Feng Jue yang saya tinggalkan, di benua itu. Setelah memikirkan hal ini, saya tahu bahwa Anda memang bukan dari Bailing Cult, tetapi berasal dari benua yang berafiliasi itu. Terlebih lagi, apa yang tersisa di sana bersama dengan pecahan Burning Jue adalah gumpalan api yang telah saya sempurnakan sebelumnya. Nyala api itu sangat spiritual dan dapat memahami ucapan manusia api, tapi aku tidak menyangka saat aku membuat Feng Jue, dia akan menyerangku secara diam-diam, melukaiku, dan mencuri pecahan Feng Jue. Pada akhirnya, itu tertinggal di benua bersama dengan pecahannya. Apakah saya benar? Tuo, dia, Gu, Kaisar. Saat semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian Ouyang Jin menceritakan kisah penciptaan Feng Jue, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini, sesuatu yang membuat semua orang bingung. Kaisar Tuoshe. Siapakah Kaisar Tuoshe kuno? Kaisar Gu Tuoshe? Apakah dia Tuoshe? Kapan dia memiliki nama yang mendominasi? Saat semua orang melihat ke arah Tuoshi dan membicarakannya, ada dua orang di antara kerumunan yang tahu persis apa yang dibicarakan oleh Ouyang Jin. Yang satu adalah Tuoshi sendiri, dan yang lainnya adalah Xiao Yan yang berdiri di depan. Xiao Yan menoleh ke arah Tuoshi yang sedang menundukkan kepalanya dalam diam. Ia mengira akhirnya tahu kenapa Tuoshi merasa aneh akhir-akhir ini setelah Jin bertemu, Tuoshi selalu sibuk dan menjadi semakin pendiam. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tuoshi inilah yang akan ditinggalkan oleh Ouyang Jin di benua Douqi. Banyak kebakaran aneh di benua Douqi, namun pada akhirnya, Tuoshi menonjol. Xiao Yan merasa otaknya sedikit lelah hari ini. Pertama, Ouyang Jin menjadi Tuhan yang Maha Esa, lalu asal-usul Feng Jue, dan sekarang pengalaman hidup Tuoshi. Berapa banyak lagi kejutan yang akan diberikan Ouyang Jin kepadanya. Kaisar Gu Tuoshe, namamu begitu mendominasi. Bahkan aku tidak berani menyebut diriku sebagai kaisar. Kamu sebenarnya berani menyebut dirimu sendiri sebagai kaisar dengan kata kaisar. Seberapa beranikah kamu? Kepalanya dan tetap diam sambil tersenyum. Dia berkata, apakah kamu tidak akan memberitahu teman-teman kecilmu tentang asal-usulmu? Kaisar kuno Tuoshe. Setiap kali Ouyang Jin mengatakan, Kaisar kuno Tuoshe, tubuh Tuoshe gemetar. Dia menundukkan kepalanya. Semua orang tidak dapat melihat dengan jelas ekspresi wajahnya saat ini, tetapi semua orang dapat merasakan perasaan tertekan di tubuhnya. Marah. Tiba-tiba, Tuoshe mengangkat kepalanya,
menunjuk ke arah Ouyang Jin dan mengumpat dengan keras, "Ouyang Jin, kamu telah menyiksaku sampai saat ini, apalagi yang kamu inginkan? Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu benar. Katakan pada mereka apa yang kamu lakukan padaku sejak awal. Mengapa aku meninggalkanmu? Jika kamu tidak terus bereksperimen padaku, menyiksaku, dan menghancurkanku demi menyelesaikan tujuan besarmu menjadi kaisar dan mencapai keabadianmu, bagaimana aku bisa memperlakukanmu seperti ini? Kamu adalah iblis, setan. Saya sudah melarikan diri dan Anda masih tidak membiarkan saya pergi. Larangan sebenarnya telah ditetapkan di benua Douqi itu, sehingga bahkan setelah saya menjadi kaisar dan naik, saya hanya bisa terjebak di ruang gelap itu. Jika bukan karena kemunculan Xiao Yan, saya akan tetap terjebak di sana. Sudah kubilang, karena Tuhan mengizinkanku keluar, itu untuk mengakhirimu." Petik 2. Haha, Ouyang Jin mencibir setelah mendengar ini, "Akhiri aku. Kamu ingin mengakhiriku hanya karena kamu adalah gumpalan api yang bahkan tidak dihitung sebagai manusia." Bahkan Xiao Yan tidak berani mengatakan seperti itu kata-kata besar, "Kualifikasi apa yang Anda miliki?" Jadi, tunggu saja, saya akan memberitahu Anda kualifikasi apa yang saya miliki. Oke, aku akan menunggu. Mendengarkan percakapan sebelumnya antara Tuoshi dan Ouyang Jin, semua orang akhirnya menyadari bahwa Tuoshi yang selama ini bersama mereka bukanlah manusia. Bahkan bukan Warcraft. Mungkinkah itu segumpal api? Hal ini membuat semua orang sedikit tidak percaya. Tuoshi telah bersama mereka begitu lama. Dalam hal kekuatan dan pemikiran, dia tidak kalah dengan mereka sama sekali, dan bahkan lebih baik dari mereka dalam beberapa aspek hanya seseorang. Itu hanyalah nyala kebijaksanaan spiritual. Bagaimana mereka tidak terkejut dengan hal ini? Saudara Xiao merasa sedikit lega. Dia berkata bahwa dia merasakan energi api di Tuoshi sangat kuat, dan denyut nadinya berbeda dari orang biasa. Setelah itu, Ouyang Jin mengabaikan pikiran semua orang yang belum pulih dari keterkejutannya, dan melanjutkan, "Meskipun saya menciptakan Feng Jue, saya tidak pernah bisa menyempurnakan teknik penggabungan Tai Chi Bagua. Tepat ketika saya masih berada di ambang keputusasaan, kamu muncul." Ouyang Jin memandang Xiao Yan dan berkata, meskipun dia tidak dengan jelas menunjukkan siapa kamu itu, semua orang melihat jawabannya di matanya. "Justru karena kemunculanmu aku melihat harapan lagi, apalagi saat kamu bisa dengan santai mengucapkan rumus penting dalam teknik penggabungan Tai Chi Bagua, yang telah menggangguku selama bertahun-tahun. Aku tahu inilah akhir dunia. Kamulah yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkanku. Itu sebabnya saya berbohong tentang menyembuhkan orang yang saya cintai, hanya agar Anda bisa berlatih teknik penggabungan Tai Chi Bagua, dan bersedia membuatkan ramuan untuk saya di masa depan. Tetapi kemudian, ketika saya mengetahui bahwa darah Anda kebal terhadap segala racun, semua rencana saya berubah karena meminum ramuan keabadian ini memerlukan obat buta, dan obat ini adalah darah, tetapi ini bukan darah biasa, melainkan darah-darah yang telah mengambil batu racun pemakan darah. Itu sebabnya saya meminta Anda pergi ke Tanah Janji untuk mendapatkan batu racun pemakan darah. Awalnya, saya ingin mengembangkan panduan pengobatan sendiri, tetapi ketika Anda kembali, Anda memberitahu saya bahwa Anda menelan batu racun pemakan darah. Bertanya-tanya apakah kamu masih mengingatnya. Apa ekspresiku saat itu? Tapi kemudian saya mengetahui bahwa darah Anda kebal terhadap semua racun secara kebetulan, jadi saya segera memutuskan bahwa Anda akan menjadi pemandu obat saya mulai sekarang. Tetapi kekuatanmu saat itu terlalu rendah, dan darah di tubuhmu tidak cukup untuk menjadi panduan pengobatanku. Jadi, aku harus menunggumu tumbuh hingga ketinggian tertentu, agar kamu bisa jadilah panduan pengobatan saya. Terlebih lagi, ramuan keabadian ini adalah ramuan kelas A yang legendaris. Meskipun saya adalah penguasa tertinggi dan memiliki keterampilan ramuan dan pemurnian senjata, saya masih tidak dapat menjamin bahwa saya dapat berhasil menyempurnakan ramuan kelas A dalam sekali jalan. Bahan spiritual dari langit dan bumi yang diperlukan untuk pengobatan berada di luar imajinasi Anda. Selain itu, teknik pemurnian obat tertinggi membutuhkan batu roh api dalam jumlah besar, jadi rencanaku perlahan terungkap. Pertama-tama, saya menggunakan gedung Wanhua yang telah saya kelola dengan susah payah selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang berbagai kekuatan di negara-negara besar, dan memaksa serta memikat orang-orang di antara mereka untuk menjadi agen rahasia saya, dan membiarkan mereka mencuri api. Batu roh dari kekuatan,
Lalu diam-diam mereka dikumpulkan di tempat tersembunyi. Lalu orang-orang di tempat itu mengumpulkannya tingkat demi tingkat, dan akhirnya jatuh ke tanganku. Baru kemudian 8 api terbentuk sebelumnya. Hanya satu dari mereka yang menghabiskan hampir 100.000 keping batu roh api saya, yang juga termasuk banyak batu roh api hitam terlalu banyak batu roh api dariku, bagaimana mungkin aku hampir gagal. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah pemilik gedung Wanhua? Kamu juga memerintahkan mereka untuk mencuri batu roh api itu? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kingxi memberitahu mereka sebelumnya bahwa dia bukanlah pemilik gedung Wanhua, tetapi mereka tidak mempercayainya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.